di tahun 73 dan selanjutnya, dan dimulai tahun 72 itu sudah ada lengkap pengurus. Ini menarik sekali. Di situ, di pengurus itu banyak yang ABRI, di panitia pendidikan, di panitia kredit, di pada pemeriksa. Karena waktu itu dikenal dengan dwifungsi ABRI, dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, tidak pandang pangkat. Kopral bisa jadi ada, sersan aku mau, aku mampu, aku tahu, ya. Sahabat terkasih, hari ini tanggal 5 Oktober 2022, tepat 50 tahun yang lalu, Koperasi Kredit Sejahtera lahir. UKM Aufi mendapat kesempatan istimewa hari ini bertemu dengan salah seorang pendiri dari KKS, Bapak Frans. Semoga Pak Frans nanti bisa menggambarkan perasaan bagaimana ketika mendirikan KKS, angan-angannya seperti apa, mimpinya seperti apa, lalu derap perjuangannya seperti apa, kesulitan yang pernah dialami seperti apa, dan kebahagiaan yang sekarang hari ini 50 tahun yang lalu akan perasaannya seperti apa. Silakan Pak Frans. Nama saya Franciscus Tantri Dharma. Nama pertama yang diberikan oleh orang tua kami namanya Tan Chuan Ding. Ya, dan saya bersyukur ternyata nenek kakek saya juga ada orang Sunda. Jadi saya betul-betul memang lahir dan merasakan sungguh sebagai salah satu orang Indonesia karena punya keturunan orang Sunda. Nah, ini satu kebahagiaan tersendiri. Walaupun sipit, ada anak saya juga tahu sipit, Cina lu, tapi tidak apa. Saya boleh mengalami menjadi saksi hidup dari keberadaan KKS atau Koperasi Kredit Sejahtera di Cibinong ini. Tidak menyangka atau tidak dapat menduga bagaimana yang hari ini bisa dialami seperti ini. Sebab pada waktu itu tahun 1972 kami mulai dengan tempat, ya, kita berbicara tentang tempat itu meminjam tempat di rumah satu keluarga di pertigaan Cibinong, dan setelah 2 tahun atau 3 tahun pindah ke penggilingan beras. Nah, itu berkaitan dengan tempat. Keluarga siapa ini Pak namanya Pak? Nah, namanya itu keluarga Arman Pribadi. Dan ketika pindah ke penggilingan beras itu yang menjadi pelayan dari koperasi ini, Clement Sutresno, itu mertua dari Arman Pribadi, dan mereka itu pendiri dari KKS. Selain ada yang bernama Adip Sriono, ada juga Sutesna, dan satu lagi Hasya Purwadi. Nah,
melihat unsur dari kelima, latar belakang dari kelima orang ini, tentu kita bisa memperoleh gambaran mengapa ada 5 orang itu, apa yang menjadi latar belakang. Pertama, kami mengenal Haja Purwadi dan Arman Pribadi serta Clemens Sutrisno itu dari gereja. Sebagai umat paroki waktu itu masih stasi Santo Filipus. Nah, kami sudah mulai berkenalan itu. Nah, tentu sebagai umat kegiatan menggereja ini sudah mulai dikenalkan ya. Walaupun umur saya waktu itu baru memang muda, 24 tahun, belum mengerti apa itu koperasi kredit union. Tapi tidak mengapa, karena memang gereja mempunyai kegiatannya di bidang sosial ekonomi yang waktu itu disebut Pusat Pembinaan Sosial Ekonomi Keuskupan Bogor. Nah, yang mendorong untuk mendirikan biro sosial di masing-masing paroki di Keuskupan Bogor ini. Hitung catatan dokumen itu masih ada. Nah, jadi ada yang namanya Pak Ismail, dia dari Angkatan Darat. Ya. Di Dewan Perintis tadi namanya ada Pak Adip Suryono, ada Sutisna dari Auri Cilangkap. Nah, Pak Adip sendiri dari Angkatan Darat, ada Simon Bulu, nah di panitia kredit, ada Samijan, nah, Samijan bisa jadi di panitia pendidikan. Jadi komplit Pak itu anggota-anggotanya. Ya. Pak Frans sendiri masuk sebagai pengurus ya. Itu pada periode keberapa Pak? Atau mulai dari awal memang? Dari awal. Dari awal. Dari ya? awal yang saya. Sebagai apa waktu itu Pak Frans? Di panitia pendidikan. Oh, di panitia pendidikan ya. Nah, hanya kan masalahnya tidak punya pengalaman untuk menyampaikan. Kan ada yang namanya itu pembelajaran orang dewasa. Memang teorinya ada, tapi tidak sampai betul-betul menguasai, tidak, kurang pembahasan, menyebabkan ya agak sebagai orang muda yang tidak memahami bagaimana mengumpulkan orang banyak, ya ada kesulitan. Tapi tidak apa. Kemudian kami, saya sendiri setelah di panitia pendidikan juga pernah menjadi anggota panitia kredit. Ya. Nah, kesulitannya ya yang terjadi apa? Karena memang panitia kredit kan perlu setiap hari bertemu dengan anggota. Lalu bagaimana? Ini yang satu APRI, yang satu guru, ya agak rancu memang. Jadi bisa jadi saya sendirian. Nah, di panitia kredit itu jadi kesulitan awal justru bagaimana masing-masing setiap pribadi ini menyediakan waktunya. Ini yang menjadi kendala yang kami rasakan. Pak Frans pada waktu itu kegiatan utamanya apa Pak? Ketika usianya ya. masih muda, energitasnya masih tinggi, gitu apa Pak? Nah, saya sebetulnya sudah berwirausaha dengan menjadi ayah saya itu seorang punya pabrik kapur. Nah, saya sales dari umur 18 tahun sudah sales jual kapur. Itu bawa ikut truk, lalu kapur-kapur di drop di pangkalan-pangkalan material namanya. Jadi jual kapur itu
menjadi pekerjaan saya. Jadi secara ekonomi Pak Frans sebenarnya praktisi ya? Ya bisa dibilang begitu. Betul. Saya tidak melanjutkan. Saya pernah di ekonomi Atmajaya tapi tidak melanjutkan, hanya sampai 3-3. Saya juga pernah di ini yang menarik Pak. Saya mendapat kesempatan untuk belajar di Sekolah Tinggi Filsafat di Koro Pak. Ya ini suatu yang istimewa buat pribadi saya karena lalu mendapatkan ilmu yang lebih. Pak Hadja Purwadi inilah yang mengambil inisiatif, yang selalu mundar-mandir Cibinong Bogor untuk mempelajari atau diperkenalkan tentang gerakan kredit union di paroki Cibinong ini. Nah, jadi itu ada dokumen itu yang menunjukkan bahwa bagaimana memulai koperasi kredit di Cibinong itu dari Biro Sosial, dan itu keputusan terjadi di bulan Juni tahun 1972. Nah, jadi ternyata itu menjadi awal, menjadi pra koperasi yang betul-betul. Lalu tanggal 5 Oktober itu beliau Hadja Purwadi itu mengumpulkan 41 orang dan terkumpul uang modal pertama itu 42.000. Jadi pasti itu simpanan pertama itu, modal pertama itu Rp1.000. Jadi 42.000. Nah, saya sebagai orang muda tidak mengerti apa, diajak juga ke Bogor ya. Saya tidak ingat persis bagaimana, apakah saya betul hadir di antara 41, tapi saya mendapat nomor 20. Wah, ini berarti sebetulnya saya hanya yang tidak ngerti kenapa mesti apa itu mengumpulkan teman-teman dan uang yang sekian banyak itu. Tapi tidak apa, sebagai orang muda saya ikut saja apa yang menjadi kegiatan gereja waktu itu. Demikianlah Pak Hadja Purwadi mengenal saya, dan beliau ini menawarkan kepada saya di awal tahun 1973 untuk ikut ke kursus dasar koperasi. Nah, waktu itu selama 5 hari saya mengikuti di kursus dasar ini di departemen, waktu itu masih bernama Departemen Transmigrasi dan Koperasi, kira-kira begitu. Itu selama 5 hari. Mulailah saya mempelajari, mengenal apa itu koperasi kredit. Dan disitulah saya sebagai orang muda semakin tertempa untuk memiliki cita-cita dan keyakinan bahwa koperasi kredit ini menjadi sarana untuk pemberdayaan masyarakat. Apalagi di sekolah itu kan sudah belajar kita tentang cita-cita bangsa kita untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu kan ada di pelajaran kewarganegaraan ya Pak ya. Nah, itulah semakin saya menemukan sebagai seorang pribadi yang masih muda yang ini koperasi ini akan saya tempuh, bagaimana saya bisa mengikuti draftnya sebagai alat pemberdayaan tadi. Kemudian saya sebagai orang muda memang rindu sebetulnya, saya ingin melibatkan diri. Nah, bagaimana cara melibatkan diri? Ya, kan mulai dibentuk itu kan struktur ya. Jadi sudah mengenal struktur di dalam koperasi kredit yang disebut panitia kredit, panitia pendidikan, badan pemeriksa. Sebagai pendiri kan tentu mengalami banyak kesulitan. Kesulitan yang paling utama, yang paling besar yang dihadapi oleh teman-teman pendiri ini untuk mengembangkan KKS apa sebenarnya Pak Fran? Mengingat yang lalu itu berarti kesulitan utama itu adalah memang menemukan pengurus-pengurus yang tahu
mau dan mampu. Yang itu selalu diingatkan oleh fasilitator Bapak Trisna Ansari dari KUKO ya, dari Counseling Office di Jakarta. Yang sebagai fasilitator selalu mengajak para peserta kursus untuk meneriakkan jel-jel sampai 3 kali, aku mau, aku mampu, aku tahu. Melihat perjalanan panjang KKS, lalu Bapak melihat kondisi saat ini, apa yang ada di dalam perasaan Bapak hari-hari ini Pak, hari-hari pesta emas ini Pak? Ini sungguh luar biasa. Mengapa saya bisa katakan demikian? Segala kerisauan hati tentang perjalanan 50 tahun apa yang terjadi pada koperasi kredit ini sungguh-sungguh melebur. Saya yakin bisa melebur. Karena tidak heran di dalam perjalanan 50 tahun terjadi konflik, terjadi prasangka, terjadi teguran, mungkin agak keras, penolakan, itu bukannya tidak dialami, walaupun saya sebagai perintis itu. Tapi tidak apa, ternyata hari ini adalah jawabannya, bahwa setiap kegagalan itu juga mempunyai nilai kehidupan. Jadi kita tidak mesti berhasil terus, tapi kegagalan itu juga suatu yang kita harus hargai. Itu yang boleh hari ini saya rasakan. Pak Frans, harapan Bapak ke depan, karena Bapak terlibat langsung dari usia muda, harapan Bapak ke depan, bagaimana anak-anak muda, generasi milenial bisa mencintai gerakan koperasi yang memang menjadi cita-cita pendiri koperasi, pendiri bangsa ini Pak Frans? Saya teringat satu pengalaman bagaimana seorang pendidik bertemu atau menyampaikan pendidikannya untuk orang-orang muda. Salah satu yang saya ingat bahwa kita yang orang senior ini, yang tua ini, janganlah sampai mengucapkan kata-kata yang selalu mendesak. Mendesak orang muda harus begini, harus begitu. Kita bukan biasa. Waktu kita mengalami, kita pernah juga orang muda, bagaimana orang tua kita sepertinya takut, lalu cemas, lalu malahan banyak terucap kata-kata yang menekan orang muda. Nah, kiranya ini apa yang disampaikan oleh pendidik itu, bagaimana dia bergaul dengan orang muda, patut juga kita ikuti, kita sadari bahwa janganlah sampai orang muda itu merasa tertekan oleh ucapan-ucapan kita, oleh sikap-sikap kita yang sepertinya kurang menghargai mereka. Itu Pak. Nah, ya. Kalau seperti itu Pak, Bapak apakah juga mengajak keluarga, mengajak teman-teman dekat, terutama untuk masuk ke dunia gerakan koperasi Pak Frans? Itu sudah saya lakukan sejak semula, melalui pertama-tama memang keluarga saya dan istri saya sempat selama 20 tahun juga menjadi pengurus koperasi di Depok, Cemara Lestari, dan bagaimana dia juga bersedia belajar ke Bandung walaupun masih ada anak umur 6 tahun, tapi saya bilang, "Mam, ini koperasi menjanjikan masa depan yang baik, maka kamu perlu belajar ini." Dan dia turuti untuk belajar tentang koperasi di Bandung itu. Dia tinggalkan beberapa hari rumah demi harapan yang lebih cerah lagi tentang ekonomi.